Halo, perkenalkan nama saya Yanko Resko, mahasiswa Sistem Informasi Unsrat angkatan 2017. Pada saat ini saya akan mereview jurnal partial least square atau PLS sebagai metode alternatif SEM berbasis varian least rel dalam eksplorasi data survei dan data mining. Partial least square PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Wald dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Menurut Wald, PLS adalah metode analisis yang powerful sebab tidak berdasarkan pada banyak asumsi atau syarat seperti uji normalitas dan multikolinearitas. Partial least square adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel respon serta variabel explanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Tujuan partial least square. Walaupun partial least square digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Partial least square dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksi dan indikator volumatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model SEM karena akan terjadi undefined model. Selanjutnya, SEM berbasis varian least rel dan berbasis kovarian PLS serta asumsi-asumsi yang menyertainya. Jadi pada gambar dalam SEM terdapat dua bentuk gambar, yaitu oval dan persegi serta anak panah. Bentuk oval adalah menunjukkan laten variabel, persegi adalah observed variabel, dan panah adalah oval ke oval menuju hubungan kasual. Sedangkan anak panah dari oval ke persegi menunjukkan hubungan manifestasi variabel yang terbentuk. Dari gambar di atas, area A adalah model pengukuran, artinya model di mana semua hasil pengukuran di input dan dapat dilihat validitas dan reliabilitas hasil pengukuran. Area ini terbagi atas A1 yaitu pengukuran untuk variabel laten eksogen dan A2 yaitu model pengukuran untuk variabel laten endogen. Sedangkan area B adalah area hubungan antara variabel laten yang disebut juga model struktural. Selanjutnya, indikator reflektif dan formatif. Pada gambar, dikarenakan banyak asumsi yang dirasa menghambat peneliti dalam melakukan penelitian, maka muncul PLS sebagai solusi untuk berbagai kelemahan di atas. SEM dengan PLS ini berbasis varians yang tidak terakomodasi dalam SEM berbasis kovarian atau least rel. SEM berbasis kovarians mempunyai karakteristik khusus yaitu indikator berbentuk reflektif, sedangkan SEM berbasis varian PLS bisa indikator reflektif maupun formatif. Berikut gambaran formatif dan reflektif. Jika peneliti menggunakan indikator formatif lalu menggunakan analisis yang berbasis kovarian atau least rel, maka akan dipastikan menghasilkan taksiran parameter yang tidak baik, bahkan kekonvergen tidak terpenuhi serta menghasilkan Haywood case. Oleh karena itu, jika penelitian ingin menganalisis data dengan karakteristik data yang tidak terakomodasi dalam SEM berbasis kovarian least rel, maka solusinya adalah menggunakan SEM berbasis varian partial least square atau PLS. Selanjutnya adalah contoh kasus. Berikut adalah contoh kasus kepuasan kerja dengan diagram konsep seperti yang disebutkan sebelumnya, di mana jumlah data kasus adalah sebanyak 28 orang. Data bukanlah data sebenarnya yang menggunakan hanya keperluan simulasi. Maaf karena gambarnya kurang jelas. Pada tahap awal, data diolah dengan menggunakan pendekatan SEM berbasis covariance dengan software least rel 8,5. Ternyata software secara otomatis akan mengeluarkan warning seperti muncul pada gambar 3A yang berisi input dan gambar 3B yang berisi output. Peringatan ini tercantum pada gambar 3B yang berisi output. Salah satunya disebabkan karena jumlah data user yang tidak mencukupi atau tidak sebanding dengan jumlah parameter atau under undefined. Padahal dalam SEM persyaratan yang tujuan utama adalah just undefined atau hyper undefined.
hasil estimasi model dengan PLS. Seperti pada gambar, dengan menggunakan set berbasis varian PLS, model di atas dapat ditaksir parameternya. Begitu juga dengan model kepuasan kerja di atas bisa jelas terbentuk seperti nampak pada gambar. Perbedaan hasil ini ternyata memberikan solusi yang efektif bagi para peneliti yang mempunyai keterbatasan dengan jumlah sampel, sedangkan model yang diinginkan tidak sesederhana model kepuasan kerja seperti di samping. Dalam kesimpulan, keunggulan PLS ini secara otomatis akan mengurangi kekuatan modeling dengan Israel. Hal ini dikarenakan dalam PLS tidak terdapat sebuah model yang robust, karena dalam PLS tidak berorientasi kepada pengujian model, namun kepada prediksi parameter kasualitas yang terjadi, sehingga penggunaan Israel dan PLS bukanlah bersifat subordinasi namun pilihan opsional, tergantung tujuan penelitian, apakah pengujian model atau pembuktian model berdasarkan teori yang sudah mapan atau hanya mencari parameter hubungan kasualitas semata. Sekian dan terima kasih.